Welcome, welcome to Lake Toba. Konflik itu kan. Jadi kalau saya bisa aja nanti kan membuat satu gerakan, misalnya di UNES, tapi ada konflik terbaca, itu akan menggagalkan kita. Saya setuju, Ibu susah bicara. Kalau saya sebagai wartawan, saya boleh bicara. Saya sebagai pemerhati, silahkan bicara. Kalau tidak bicara, malah kita abai. Oke, aku setuju itu. Jadi leadership itu bukan hanya sekedar mendelegate, sudah lepas tanggung jawab. Jadi yang namanya leadership ini masuk Sukirman itu dipantau gitu, delegasinya itu jalan nggak gitu loh, sesuai dengan job desk segala macam yang diberikan kepada yang bersangkutan. Itu teori dalam buku. Sekarang leadership itu. Teori itu kan harus diimplementasikan, Bang. Oh, harus bilang betul. Tapi salahnya para pelaksana itu nggak baca buku. Ya, sekarang perubahannya itu, leadership itu diatur oleh bagaimana porsi kue ini, ya pembagiannya itu, cuannya itu bagaimana. Maka itu muncul akan leadership. Kalau tidak, sekarang bukan hanya itu kuliah ya. Maaf, mungkin kita juga karena nggak terlalu intens ke Sumatera Utara atau Medan. Ini mengenai sosialisasi ini pun menurut aku sih kurang gebiar, atau artinya awareness-nya kurang lah, kira-kira seperti itu. Jadi orang kadang-kadang bisa salah tafsir juga yang yang difokuskan, yang dibicarakan itu malah hilirnya, turismenya. Sementara ini harus dibangun dari hulu dulu kan. Ini aja berantakan gitu. Sampai hari ini ya mungkin kita nggak lihat satu progres yang signifikan. Ketiga adalah the super beautiful landscape. Siapapun tidak menyangkal bahwa Danau Toba memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa. Hasil daripada letusan tersebut menghasilkan suatu landscape, suatu bentangan alam yang sangat indah. Yang keempat adalah the super unique culture diversity. Yang disebut dengan culture diversity di sini adalah bahwa terdapat keunikan Bataknis etnik. Mereka sangat menghargai momen-momen dalam setiap kehidupannya. Dari mulai lahir, mereka menghargainya dengan memberikan suatu ulos yang sangat spesial. Kemudian dalam perkawinan, mereka memberikan ulos yang spesifik juga. Dan ketika sudah mulai mempunyai keturunan, mereka menghargai juga dengan memberikan ulos. Sampai meninggal pun, mereka memberikan ada ulos untuk persembahan. Mereka sangat menghargai satu keseimbangan yang kita sebut dengan Dalian Notolu. Maka tadi yang dikatakan Bu Hidayati, ya ada dari gubernur, ada PLT-nya yang melaksanakan. Tapi PLT ini kan bingung juga dia. Kemauan gubernur apa, kemauan wakil gubernur apa. Nanti terlampau dekat ke gubernur, salah sama wakil. Terlampau dekat sama wakil, salah sama gubernur. Kacau mereka. Ya itu udah mulai kacau juga kalau udah seperti itu. Ya, yang saya dengar katanya bukan perang biasa, udah perang badar itu di sana. Katanya begitu, man. Gak tahu lah, kau yang lihat mana. Sampai gitu ya. Benar ya, itu. SBN nggak bisa membangun, Man. Membangun master plan pengembangan kebudayaan Batak, berbasis Danau Toba. Nggak bisa KSBN memulai itu, menginisiasi. Nah itu usul saya, Bang. Usul saya, KSBN itu bisa melakukan implementasi atau revitalisasi kebudayaan di Toba, itu Bang. Karena mereka punya wewenang untuk daerah Sumatera Utara. Jadi membantu gerakan Toba dalam aspek culture, Bang. Itu. Itulah master plan-nya dibangun oleh KSBN itu. Kasihan itu. Betul, aku kasihan nengok Danau Toba ini ya. Karena aku udah pernah keliling, udah tahu ada berbagai masalah yang membuat aku agak kembut. Yang pertama pernah terjadi gempa tremor di waktu banjir itu, waktu banjir bandang itu gempa tremor tuh 200 beberapa kali dalam 1 bulan itu. Kemudian air Danau Toba itu fluktuasinya 2,5 meter turun naiknya, dan itu berbahaya, dan kita harus membangun itu bagaimana hidup dengan kondisi begitu. Selama ini belum pernah ada yang turun sampai 2,5 meter itu. Jadi ya KSBN lah mungkin kita berharap berperan untuk membangun master plan pengembangan budaya Danau Toba. Ya. Kalau tidak salah kemarin KSBM udah turun tangan kok tanggal 6 Oktober. Aku ingat Mas Kirman memberikan suatu pemaparan kan gitu kan.
Ya Mas. Ya, master plan-nya udah pada dibangun KSBN nggak itu? Bagaimana membangun rumah tak? Sekarang ulos terpanjang daripada Kormuri. Tadi aku teringat juga mengenai bicara tentang leadership Sukirman. Kalau seandainya yang dibicarakan hari ini Danau Toba dan daerah Tapanuli, sementara gubernur sendiri kalau dari cerita tadi tidak begitu respect daripada masyarakat di sana, jauh dari yang kita harapkan. Misalnya ngomong begitu saja seperti tadi misalnya apa tadi makanan halal atau wisata halal dan lain sebagainya itu reaktif betul gitu ya, disikapi dengan hal-hal yang sangat sensitif. Ini kan jadi masalah. Jadi kalau kita saya bilang enggak, leadership itu tidak efektif. Ya, nggak efektif. Kenapa nggak efektif? Karena tidak responnya jadi sangat jadi terjadi apa? Penolakan. Kira-kira seperti itu. Susah kan? Gimana pun dia kalau seandainya yang mau diarahkan kepada masyarakat yang menolak, ya itu kan ada unsur-unsur subjektivitas di situ nanti. Jadi kesulitan itulah yang membuat si Budi Sulinggat mundur. Jadi salah satu pasti kan. Jadi barrier. Jadi apa? Resistensinya tinggi. Kalau si gubernur yang masuk ke sana gitu, karena memang sudah ngeblok duluan gitu loh. Tapi ini dibicarakan oleh gubernur tuh Bang Halis bagus kan, positif kayak si Kirman bilang tadi, bagus itu mengenai makanan halal, mengenai ini kan apa sih terganggunya? Tidak, malah menambah kuantitas yang berkunjung yang merasa aman ke sana gitu. Mas Kirman, perjalanan ini kan kalau kita bicara tentang makanya tersendat-sendat atau boleh dikatakan hampir boleh dikatakan tidak berjalan lah. Ini kan ada dualisme ya, karena ini kan sudah skopnya sudah skop nasional, ya kan? Jakarta hanya perintah saja, tapi tidak mengirimkan suatu apapun untuk membuat Sumatera Utara ini. Sehingga barangkali mungkin leadership yang ada di sini, yang di Sumatera Utara ini, apa yang mau kukerjakan kalau tak ada pelornya, kan gitu. Ada kira-kira pemikirannya ke situ nggak Mas Kirman? Ini skopnya bukan nasional Bang, udah dunia ini, udah internasional. UNESCO udah turun tangan kan. Udah diambil oleh pemerintah pusat kan begitu, Menteri Pariwisata kan begitu. Ada nggak kemungkinannya begitu Mas Kirman? Makanya leadership yang ada di Sumatera Utara ini tak bisa bikin apa-apa gitu. Butuh power Bang. Apa kekhawatiran kau Man? Jadi KSBN ini sebetulnya berdirinya itu merespon Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Jadi undang-undang itu terbit tahun 2017, ada 10 objek kebudayaan. Nomor 1 manuskrip, nomor 2 sejarah, nomor 3 situs, nomor 4 bahasa, nomor 5 tradisi lisan, nomor 6 permainan tradisional, nomor 7 teknologi tradisional, nomor 8 bahasa, nomor 9 permainan tradisional dan lain-lain. Artinya undang-undang itu ada agar tidak hilang 10 objek kebudayaan. Nah, untuk lingkup Sumatera Utara, KSBN lah diharapkan membangun pemajuan kebudayaan sesuai dengan undang-undang tersebut. Nah, tahun 2018, 1 tahun ketika undang-undang itu lahir, semua daerah, provinsi, kabupaten, kota di Indonesia membuat sebuah konsep yang disebut PPKD, yaitu pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Nah, sayangnya sejak PPKD itu diterbitkan jadi dokumen, dikumpul itu sama Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid, sampai sekarang tak jalan. Artinya dokumen tinggal dokumen. Dibaca pun tidak. Kurasa Jaya terlibat itu sama Coking ya di Medan ya. Ada 1000 halaman itu kalau Medan ya kan. Sekarang soal lapangan Merdeka aja, ini agak nyelewen sedikit. Lapangan Merdeka itu kan sudah ditetapkan sebagai situs budaya ya, situs proklamasi. Ya, tetapi apa yang harus dilakukan sebagai sebuah situs ya, revitalisasinya apa? Nah, dengan cara mengkorek, mau bikin pusat belanja dan parkir. Apakah memang boleh? Nah, Undang-Undang Nomor 9 ini tentang warisan budaya. Nah, artinya apa? Antara undang-undang, konsep, ya, kemudian apa yang dikerjakan, ini kan yang ngatur ini manajernya dinas, tapi leadershipnya kan pimpinan daerah. Betul. Itu yang aku maksud.
Jadi kalau misalnya berkaitan dengan Toba, kami memang sekarang ini mulai menggerakkan untuk 10 objek budaya tadi. Kalau itu dijalankan akan menunjang lah itu terhadap geopark ini, akan menunjang. Itu sudah pasti gitu. Nah, jadi oleh sebab itu ya aku catat. Tetapi kan KSBN itu organisasi non pemerintah. Ya. Nah ada satu yang kukhawatirkan Bung Izari, Bang Kalis. Sekarang ini masuk dunia disruption. Berganti semua pola hubungan itu menjadi online. Yang namanya berembuk, yang namanya bersilaturahmi, sekarang ini nggak laku. Diganti semua dengan online. Artinya apa? Kan ada yang hilang. Orang Batak itu tradisinya pesta, tradisinya martuko, tradisinya kalau orang Aceh mupakat katanya. Ini sekarang diganti semua sudah. Untuk generasi muda ini udah pakai online. Nah, ke depan ini mau masuk hotel pun sudah pakai online, bayarnya pakai online. Sampai di sana nggak dilayani orang lagi, resepsinya pun nggak ada. Aku udah tulis, aku kirim tadi pagi sama Izari Agus Jaya. Kita masuk itu udah pakai barcode, buka pintunya pakai barcode. Ada semuanya sampai dilayani naik tangga sampai pakai barcode. Nggak ada orang di hotel itu. Nah, ini sebentar lagi akan masuk ini ke Indonesia juga. Jangan-jangan ke Toba juga. Nah, artinya apa? Adat istiadat, berpantun ria, bercengkerama, dan segala macam yang ditaruh di undang-undang tadi. Ini pun dalam keterancaman dengan berubahnya. Disruption itu memang mengganggu. Cuma kan harus diantisipasi tetap kehadiran ya, itu. itulah perlunya leadership tadi. Kalau tidak disadari ini, sedangkan datangnya undang-undang desa aja, gara-gara ada anggaran dana desa, sekarang nilai guyup di desa itu pun rusak. Gotong royong itu rusak. Nah, oleh sebab itulah menurut aku ini memerlukan semua paduan suara ini ada dirijennya di Sumatera Utara. Dirijennya ini nggak boleh baper. Artinya ya pakailah bahasa-bahasa budaya tadi. Ya, kalau pakai betul kata Bang Ijari, ke depan ini udah mulai tahun politik. Siapa yang memikirkan tentang itu tadi semua? Tapi Hidayati nggak bisa tidur dia. Karena summary belum ada. Tahun 2023 sudah masuk revalidasi. Nah, tapi aku mau tanya sama Hidayati. Bilanglah misalnya tahun 2024 kita di drop. Nggak lagi jadi geopark yang diakui UNESCO. Apa ruginya rupanya kira-kira? Welcome to Lake Toba.